المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama atau yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan. Sehingga pada pagi yang cerah ini dengan diiringi kumandangnya takbir, tahmid dan tasbih, diringankan langkah kita untuk menuju Masjid Al-Muhajirin guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Muhajirin Chandra Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir di masjid yang kita cintai. Wabil khusus kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Jakasi Saiman dari Cibubur yang berkenan hadir akan bertindak selaku imam sholat dan sekaligus memberikan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia Idul Kurban serta segenap remaja Masjid Al-Muhajirin yang tergabung dalam Majelis Ilmu Pemuda atau MIP yang telah memberikan segala bantuan berupa pikiran, tenaga dan waktu guna terselenggaranya pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala berlipat ganda dan dicatat menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kepada para jemaah Masjid Al-Muhajirin Chandra Indah dan sekitarnya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola pelaksanaan kurban, kami dengan hati yang tulus yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih yang insya Allah akan kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta amanah. Perlu kami laporkan bahwa pada tahun ini hewan kurban yang dipercayakan pada kami adalah sebagai berikut. Hewan kurban sapi sebanyak 9 ekor dan hewan kurban kambing sebanyak 31 ekor. Ulangi, 33 ekor. Semoga ibadah kurban Bapak Ibu sekalian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan kurban kali ini mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang akan dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat
bertempat di halaman Masjid Al-Madirin Chandra Indah. Oleh karena itu, kami mengundang para jemaah yang melaksanakan kurban untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban dimaksud. Insya Allah, kami akan bekerja semampu kami, namun sebagai hamba Allah yang memiliki keterbatasan, sehingga kami mohon maaf apabila ada kekurang sempurna. Karena pada hakikatnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata, dan kekurangan itu ada pada kami. Terakhir, kami sudah mengingatkan kembali bahwa sholat Idul Adha terdiri dari 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Di antara takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kepada para jemaah, setelah sholat ini dihimbau untuk tidak meninggalkan tempat sampai dengan khotib selesai menyampaikan khutbahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemuda majelis dan pemuda hadirin, segera menutup pintu الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Saatnya mohon diluruskan. Salat jami'ah rahimakumullah. Tahu wa'tadilu hakimu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا
سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إذا صعد الخطيب على المنبر ثم خطب فلا يتحدثن بكم أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم من المعيدين رب اكتب لنا ولكم يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tahduru kayfiyatuhu bibal wa la yadri mahiyatuhu bimaqal wa la yadkhulu bil amsali wal ashkal ولا يقول إلى التحويل والانتقال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عظم هذا اليوم بشعائره كرامة من ربنا الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه عند ظهور الجهال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمال. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله والجهاد في سبيله بالأنفس والأموال. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara, para bapak, para ibu, para kaula muda, remaja putra dan putri, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin hadirat yang saya hormati dan yang saya cintai, saya ingin mengangkat suatu tema khutbah, yaitulah esensi berkorban dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini penting untuk kita renungkan bersama, mengingat bahwa merayakan hari Idul Adha di dalam kita berkorban hanya sekedar ritual, tetapi tidak diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan akan nikmat-nikmatnya bagi kita semua, khususnya nikmat yang paling besar,
yang menyelamatkan kita hidup dunia akhirat, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Di pagi hari yang mulia ini, yang cerah dan ceria, kita diberi kesempatan untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dalam suasana pandemi, dalam suasana COVID-19, dalam suasana merebaknya virus corona yang membawa malapetaka dunia, bukan hanya Indonesia tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu, keprihatinan kita yang mendalam ini hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa bulan kita berada dalam suasana yang seperti ini. Umat Islam di seluruh belahan dunia ini, tak terkecuali di negeri manapun, juga tengah merayakan hari yang agung ini dengan alunan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Gema takbir itu pun diperintahkan untuk terus dikumandangkan selama hari nahar, hari tasyrik, kemudian yang disebut dengan takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri takbirnya hanya satu malam sampai imam takbiratul ihram selesai. Tapi kalau sholat Idul Adha, takbirnya terus sampai berakhir hari tasyrik, maka disebutnya dengan takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat dan salam kita tujukan hanyalah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya sekalian. Menurut etimologi bahasa Arab, bahwa berkorban itu berasal dari kata qurba, yaqrabu qurban wa qurbana, artinya dekat atau mendekatkan. Korban itu udhiyah. Apa yang disebut dengan udhiyah? Yaitu menyembelih hewan korban berupa unta, sapi, dan kambing guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Aid dan hari-hari tasyrik. Peristiwa berkorban ini terjadi sejak zaman dulu, ketika pertama kalinya manusia menginjakkan kakinya di planet bumi ini. Dan itu terjadi kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Hawa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah olehmu atau bacakanlah olehmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka tentang kisah dua putra Nabi Adam. Yang satu namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Menurut sebenarnya, ketika keduanya diperintahkan untuk berkorban, maka diterima dari salah seorang dari mereka korbannya, yaitu korban Habil. Sedangkan yang satu lagi tidak diterima korbannya, yaitu korbannya Qabil. Kemudian Qabil berkata, la aqtulannaka, sungguh pasti aku akan membunuh kamu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu
akbar walillahil hamd. Sejarah dua putra Nabi Adam alaihissalam ini terjadi karena Qabil tidak mau menerima hukum Allah. Hukum Allah yang berupa perkawinan silam, yang pada saat itu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, boleh kawin, boleh nikah, yang lain kembaran. Kalau yang satu kembaran tidak boleh. Nah, untuk mengawini kembarannya, Habil dan Qabil ngotot untuk mengawini kembarannya. Si Qabil tidak mau kawin dengan adiknya si Habil. Mengapa? Karena adiknya si Habil kurang cantik, kurang menarik. Sedangkan si Habil dalam hukum pada waktu itu boleh mengawini adiknya si Qabil yang bukan kembaran, namanya Ikrimah. Dan adiknya Qabil ini cantik, menarik, kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung, alisnya bak semut beriring. Subhanallah. Dari dulu sampai sekarang laki-laki memang tertarik dengan wanita yang cantik. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bermusyawarah, dan mereka bermusyawarah dengan Nabi Adam bapaknya. Tetapi tetap Qabil ngotot dia mau kawin dengan adik kembarannya, padahal tidak boleh pada waktu itu. Akhirnya mereka bersepakat atas wahyu yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan keluarganya untuk berkorban. Dalam sejarah disebutkan, yaitu dalam kitab yang bernama Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Munir yang disusun oleh Dr. Wahbah Zuhair, dikatakan bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk berkorban. Qabil ahli pertanian, pertaniannya cukup berhasil, berbagai macam jenis pohon, buah-buahan tumbuh. Sedangkan peternakannya berhasil, bagus. Lalu mereka disuruh berkorban. Kemudian cara berkorbannya bukan seperti kita sekarang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Buah-buahan hasil pertanian Qabil diletakkan di atas bukit. Sedangkan kambing ataupun peternakan daripada domba yang bagus dari milik peternakan si Habil diletakkan juga di atas bukit. Nah, ketika Qabil korbannya yang berupa buah-buahan tidak disambar oleh api, tanda bahwa korbannya tidak diterima. Mengapa korbannya tidak diterima? Karena buah-buahan yang ditampilkan oleh Qabil adalah buah-buahan yang serba busuk. Mangga yang busuk, durian yang busuk, apel, anggur yang serba busuk. Akhirnya tidak diterima korbannya. Sedangkan Habil korbannya diterima oleh Allah. Mengapa? Dia mempersembahkan seekor domba yang bagus, indah, menarik, mulus. Lalu korbannya diterima. Tetapi kata Al-Quran menceritakan tentang dua putra Nabi Adam ini. Qabil iri hati kepada Habil, dan dia merasa kalah dalam berkompetisi. Akhirnya dia kesal dan dia ucapkan kata, aku bunuh kamu. Tapi Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima adalah korbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj juga dijelaskan ayat 37, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima darahnya, dagingnya. Allah tidak akan menerima darahnya. Yang Allah terima adalah ketakwaannya di antara kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian berlanjut tentang sejarah berkorban itu terhadap bapak para rasul dan para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya.
Beliau dengan ikhlas menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Betapa tidak, putra yang sudah dinantikan dan didambakan kelahirannya, diharapkan kelak menjadi penerus keturunan dan perjuangannya, yang baru tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan dan menawan, justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikorbankan dan disembelih. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, saat Nabi Ismail sudah menginjak dewasa dan bisa berusaha, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada putranya yang ia cintai itu, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku wahyu dari Allah supaya aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Qala, jawab Nabi Ismail, ya abatif alma tu'maru. Wahai ayah, laksanakanlah sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan jumpai nanti aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dibalik esensi pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya ini? Yang pertama, karena Nabi Ibrahim bisa mengkondisikan keluarganya semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim orang yang amat pemurah, amat bertakwa sebagai nabi dan rasul. Nabi Ismail putranya pun demikian, karena contoh dari orang tuanya. Lalu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu keluarga semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun beratnya pengorbanan perintah Allah, dengan ikhlas Nabi Ibrahim bisa melaksanakannya. Bahkan putranya menerima. Dan ini merupakan pelajaran buat kita dalam keluarga kita masing-masing. Di keluarga kita ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Apakah kita sebagai orang tua dalam keluarga sudah mengkondisikan mereka untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, coba kita perintahkan salah satu anak kita, terutama yang masih di SMP, SMA, pas azan subuh, bangunkan mereka supaya ikut sholat berjamaah di masjid. Apakah kita sebagai orang tua sudah sanggup yang seperti itu? Tetapi dalam berkasus lebih banyak anak-anak sulit untuk bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di Masjid Al-Muhajirin ini, saya alhamdulillah telah dipercaya untuk mengisi kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Saya lihat anak mudanya mungkin ada, tapi 1-2. Kemarin, mudah-mudahan yang akan datang tidak seperti itu. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terjadi sekarang justru anak-anaknya punya dunianya sendiri. Bapak ibunya rajin sholat berjamaah, rajin tahajud, tetapi anak-anaknya satu pun tidak ada yang mau mengikuti orang tuanya. Berat. Mengapa? Dunia sekarang memang sudah sangat berubah jauh. Teknologi begitu maju, sehingga mereka sibuk dengan gadget, dengan alat medsos, media sosial. Yang berapa kali dalam satu hari kita melihat HP kita masing-masing. Di antara kita semuanya tidak ada yang tidak punya HP. Kalau dia tidak punya, berarti ketinggalan zaman jauh. Yang punya, berapa kali kita melihat medsos? Mungkin lebih dari 20 kali, 30 kali.
Tetapi melihat Al-Quran berapa kali kita? Padahal kita disuruh mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Karena kata Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari ada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang api neraka itu bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu yang disembah oleh manusia. Alaiha malaikatun. Di neraka itu ada malaikat. Ghilazun yang bengis, sidanun yang kejam. Alaiha malaikatun ghilazun sidadun. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita didik keluarga kita sebagai esensi korban di dalam hari raya Idul Adha ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Dailami dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, hadis yang ke-49, apa kata Rasul? Adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kamu atas 3 macam perkara. Hubbi nabiyikum, yang pertama cinta kepada nabimu. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta syariatnya. Cinta akhlak yang ditampilkan oleh Rasul. Kemudian kita pun cinta kepada akhlak yang ditampilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar di bibir kita cinta. Didik anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, juga cinta kepada keluarganya Rasul. Apakah sekarang masih ada keluarganya Rasul? Turunannya para Rasul masih ada. Para habaib, mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa mengislamkan Indonesia. Dari mulai Wali Songo, mungkin sebelumnya sampai sekarang. Tetapi sekarang bergeser pemahaman masyarakat yang selalu mengangkat hal-hal yang masalah khilafiyah. Mereka mengatakan sudah putus, katanya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang keliru dan salah. Kita boleh berdiskusi, berdebat tentang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Bahkan sekarang orang berani menghina, menginjak-injak foto daripada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun benci karena manusiawi, tapi jangan sampai sekejam itu, sehina itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, cinta kepada keluarga Rasul. Kemudian yang ketiga, wa qira'atul Qur'an. Ajarkan anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bagus. Kenapa? Karena Al-Quran itu orang-orang yang membawa, menanggung Al-Quran, mengamalkan Al-Quran bizillillah, dalam naungan Allah nanti di hari kiamat. Yang pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkannya, menghatamkannya, nanti di akhirat ma'a anbiya'ihi wa asbiyaihi, mereka bersama para nabinya dan mereka bersama para orang-orang yang suci, ikhlas di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rahimakumullah. Suasana di dalam melaksanakan Idul Adha sekarang ini memang suasana mencekam. Bahkan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji, itu sangat kurang, hanya tertentu masyarakat yang ada dekat Mekah dan Madinah. Menurut informasi hanya 1.000 orang. Bahkan dari Indonesia yang datang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini hanya 13 orang. Sungguh amat sedih. Dan mereka itu di dalam melaksanakan ibadah haji, panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Semua yang sudah haji dan umroh terbayang keindahan Mekah, terbayang keindahan melaksanakan ibadah haji dan umroh, berlinang air mata membasahi pipi, seolah-olah tidak terulang kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Kita lihat hanya sedikit orang yang melaksanakan ibadah haji, karena memang menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Di Jakarta sekarang ini corona naik. Mengapa? Karena mereka tidak patuh dengan pemerintah, tidak patuh dengan protokol kesehatan. Walaupun sekarang didenda setiap orang 250, tetapi mereka makin nekat. Akhirnya naik kondisinya, banyak yang zona merah. Dan mudah-mudahan zona merah di Indonesia akan hilang. Amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih seekor kambing, yang mulanya yang disembelih adalah putranya yang bernama Nabi Ismail. Dikatakan dalam Al-Quran, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti, kami tebus yang namanya sembelihan Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat bagus, sehat dan indah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu esensi korban dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang saya jelaskan, supaya kita mengikuti keluarga Nabi Ibrahim yang begitu besar kecintaannya kepada Allah. Apapun diperintahkan untuk berkorban, kemudian berkorban Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW sebagai penerus, pelengkap, penyempurna ajaran-ajaran Islam yang sejak dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kebahagiaan kita, karena umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, umat yang paling baik. Kalau umat yang paling baik ada dua tugasnya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu melarang semua bentuk kemungkaran. Yang utama sebagai bapak, sebagai ibu, makhluk yang ada dalam rumah tangga, kita kembangkan anak-anak kita semuanya supaya situasinya mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Syariat-syariat Islam kita kembangkan mulai dari keluarga. Kalau keluarga baik semua, maka insya Allah masyarakat kita semuanya, seluruh Indonesia akan baik. Karena mereka kelak akan menjadi pemimpin, pemimpin yang jujur, pemimpin yang memimpin dengan baik, dengan bagus. Tidak jadi pemimpin yang pembohong, tidak jadi pemimpin yang mencela-mencela, tidak tegas pembicaraannya. Padahal Indonesia korupsi sudah sedemikian merajalelanya sampai sekarang ini. Yang namanya aparat penegak hukum juga kena, baik di kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain sebagainya, semuanya kena. Dan ini terjadi sekarang, tapi mudah-mudahan tidak lama akan terjadi, sehingga kemungkaran, korupsi yang menyusahkan masyarakat Indonesia itu akan sirna dari bumi Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kita renungkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Demikian hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya simpulkan apa yang saya sampaikan, bahwa pengorbanan bukan hanya sekedar korban kambing dan sapi serta kurban,
pengorbanan harta benda yang kita miliki, jiwa raga kita yang ada kita korbankan untuk kepentingan syiar Islam, sehingga kondisi hidup kita tidak terkonfirmasi dengan kehidupan zaman sekarang. Apalagi yang sedang ramai sekarang ini, banyak orang yang ngaku-ngaku ustaz, sehingga dikatakan ustaz palsu, kiai palsu, habaib palsu, bahkan mu'alaf kita senang mereka masuk Islam, tetapi menjadi konspirasi modus mereka masuk Islam, mencari nafkah dengan ceramah yang begitu indah. Dan anehnya umat Islam banyak juga yang percaya, padahal orang-orang banyak yang ditipu dengan mereka, tapi tidak semua. Mudah-mudahan kita terhindar semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsana mawa'id syabiyah kalam la tahfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka saat keduanya Ibrahim dan Ismail menyerahkan diri, lalu disembelihlah Nabi Ismail. Lalu Allah menggantinya dengan hewan korban kambing yang sangat bagus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi ahdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ma sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma aktubis salamata alaina wa ala jami'il hujjat wal ghuzat wal musafirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal ghala wat ta'un wa corona wal fitna wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din
اللهم ثبت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Terima kasih. Mohon maaf tidak ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah